Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu Sise Dewi Pit Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang murai betina yang baru saja bertelur. Jadi sepasang murai batu yang baru saja berproduksi, itukah si pejantan harus dicabut atau tidak? Karena kemarin itu banyak sekali pertanyaan di WA maupun di inboxan seperti itu teman-teman. Katanya murai betina atau murai yang baru dijodohkan itu baru pertama bertelur atau telurnya masih perdana. Itu apakah si murai pejantan itu harus dicabut atau tidak? Nah, di video kali ini kita akan membahas lengkap tentang apakah perlu dicabut atau tidak. Dan pertama-tama yang harus kita pahami, kenapa kok si murai jantan itu harus dicabut ketika murai betina bertelur. Nah, tujuan kita untuk mencabut murai pejantan itu tujuan yang pertama yaitu untuk menghindari yang namanya lemak. Itu yang pertama. Yang pertama untuk menghindari yang namanya lemak supaya nanti pas waktu betina bertelur atau mengeram, mulai mengeram, jantan kita cabut, kita rawat di luar kandang. Itu kita bertujuan untuk mengurangi lemak si pejantan. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan kita si pejantan kita cabut yaitu adalah supaya murai betina ini lebih fokus kepada pengeramannya. Jadi si pejantan itu tidak mengganggu. Misalkan si betina itu sudah masuk ke dalam glodok, si pejantan itu tidak mengganggu teman-teman. Tidak mengganggu adanya aktivitas pengeraman itu, si jantan tidak keluar masuk ke dalam glodok. Supaya si betina itu lebih fokus ke pengeramannya. Itu yang kedua, penyebab yang kedua kenapa kita kok harus ambil si pejantan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kita ambil si pejantan ketika betina mengeram yaitu adalah untuk mengontrol makanan si betina. Jadi si betina ini ketika mengeram kita kurangi porsi EF-nya supaya nanti setelah dia mengeram itu lemak si betina itu juga hilang. Jadi si jantan kita ambil supaya lemaknya hilang. Si betina itu kita kurangi EF-nya supaya lemaknya juga hilang. Nah, kita bertujuan supaya nanti di periode selanjutnya atau periode depannya itu tidak ada masalah yang namanya berlemak kepada kedua indukan. Tapi pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu kemarin seperti ini, apakah pertama bertelur, pertama produksi itu harus dicabut? Jawaban saya itu bisa dicabut atau bisa juga tidak. Karena lebih baik menurut saya kalau masih pertama bertelur atau perdana itu baiknya tidak usah kita cabut dulu. Kenapa kok harus nggak kita cabut? Karena kemungkinan kalau misalkan perdana atau pertama kali berproduksi itu masih belum ada indikasi lemak di dada maupun di perut, itu masih belum ada. Tapi nanti di periode kedua atau ketiga itu sudah pasti ada lemaknya. Jadi periode yang pertama itu kita biarkan dulu dia berada di kandang ternak. Kemudian di periode selanjutnya atau periode kedua, misalkan dia itu sudah ada isi, itu baru langsung kita cabut. Kalau sudah kelihatan telur sudah berisi, si pejantan itu baru kita lakukan yang namanya cabut jantannya, supaya nanti kita menghindari lemak itu tadi. Kalau masih perdana 1 atau 2 kali itu kemungkinan masih belum berlemak. Dengan catatan dia sebelum masuk kandang ternak itu harus gacor dulu, harus siap dulu kedua indukan itu. Kalau misalkan kedua indukan itu belum sama-sama siap, kita masukkan dalam kandang, ya jelas sudah ada lemaknya. 1 kali bertelur itu sudah ada lemaknya. Karena kemungkinan kita nunggunya terlalu lama. Jadi dia berada di dalam kandang terlalu lama, tidak kunjung berproduksi, akhirnya kedua indukan itu mengalami berlemak setelah 1 kali bertelur. Jadi intinya begini teman-teman. Intinya kita itu harus pahami ketika dia itu berada di kandang ternak itu sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, supaya nanti kita bisa pastikan lah 1 kali perdana misalkan zong, 2 kali zong, di periode ketiga itu harus bisa isi. Nah, setelah ada isinya itu baru kita lakukan yang namanya cabut si pejantan, dan juga si betina kita kurangi EF-nya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya begini di kemarin. Karena gini teman-teman, dulu di pas saya awal-awal berternak murai batu ada seorang teman yang mengatakan begini. Katanya kalau murai batu itu tidak bisa dipoligami atau dibiarkan 1 pasang itu saja. Jadi orang-orang yang terdahulu
itu mengatakan seperti itu, satu pasang dibiarkan saja di dalam kandang ternak tanpa dicabut si pejantan. Nah, setelah saya termakan omongan itu, akhirnya di awal-awal saya beternak murai batu kita biarkan saja. Tapi ternyata setelah saya melakukan cara yang kata orang itu, ternyata 1-2 kali produksinya lancar. Ternyata setelah periode ketiga itu baru terjadi yang namanya macet produksi. Nah, di saat itu saya itu mencari-cari pengalamannya, kenapa kok setelah periode ketiga dia itu langsung macet produksi. Nah, itu kan terjadi pada saya itu ketika 2020 awal-awal beternak murai batu seperti itu. Yang terjadi pernah saya buat video di sini. Kejadian itu si jantan berlemak, si betina berlemak, akhirnya macet berproduksi. Dan itu sangat lama sekali kita menurunkan lemaknya, dengan adanya lemak yang di dada yang sudah membatu dan juga di perut lemaknya yang begitu besar. Ternyata karena penyebab saya termakan omongan dari teman saya itu tadi. Katanya murai yang sudah berjodoh, satu jodoh dalam kandang, itu nggak boleh diumek-umek atau nggak boleh dipoligami. Nah, tapi ternyata hasilnya sangat tidak maksimal, teman-teman. Setelah 3 kali produksi ternyata mengalami macet dan tidak bisa berproduksi lama sekali. Karena kita kurangnya pengalaman dan juga pengalaman untuk menurunkan lemaknya, kita masih belum punya cara seperti itu. Nah, setelah kita siasati, ternyata lemak saja yang menjadi penyebabnya. Nah, setelah itu baru kita cari solusinya. Ternyata setelah murai betina bertelur yang terakhir itu kita ambil jantannya, ternyata nggak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan si betina. Dan ini terbukti di kandang saya, teman-teman. Semua betina ini sendirian. Bahkan sampai dia itu bertelur sendiri, mengeram sendiri, sampai adiknya itu menetas. Nah, dengan cara yang saya gunakan seperti itu, akhirnya kita lancar terus, teman-teman. Lancar terus, nggak ada macet. Contohnya di kandang nomor 3 ini mulai dia pastol, mulai usia 7 bulan, 8 bulan, sampai dia mabung di usia 19 bulan kalau nggak salah. Itu anaknya sekitar 47 ekor. Tidak pernah berhenti. Dengan cara seperti itu, dengan cara ketika dia sudah bertelur atau ketika dia sudah mulai mengeram, baru kita cabut murai jantannya. Kita ambil murai jantannya, kita jemur atau bisa kita coba berpoligami. Nah, memang saran saya sih di tahun-tahun ini, di tahun-tahun 2024 ini kita harus bisa berternak murai batu dengan sistem poligami. Itu untuk apa, teman-teman? Nah, yang pertama itu tadi. Yang pertama untuk menjaga kelancarannya supaya murai batu kedua indukan ini tetap lancar dalam produksinya, itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara ternak murai batu sistem poligami cabut jantan, kita itu bisa menyiasati harga murai batu di saat-saat seperti ini, tahun-tahun 2024 ini. Kalau tidak kita siasati seperti itu, nanti yang terjadi kita akan mengalami yang namanya kerugian, teman-teman. Kerugian yang pertama, misalkan kita membeli pejantan, misalkan 4 kandang seperti ini, teman-teman. 4 kandang ini kalau misalkan satu pejantan seharga 2.500.000. Nah, untuk membutuhkan 4 pejantan ini, kita sudah membutuhkan biaya sekitar 10 juta untuk membeli murai jantannya saja. Nah, kalau kita bisa berternak murai batu poligami seperti ini, itu kita bisa menyiasati harga si pejantan seperti itu. Dengan 4 kandang ini sudah cukup satu pejantan saja dengan biaya 2.500.000 itu tadi. Tidak makan biaya. Nah, itu yang pertama, kita bisa mengurangi atau bisa menghemat biaya untuk membeli pejantannya. Kemudian yang kedua, dengan cara poligami seperti ini, kita itu hemat di perawatan. Yang dimaksud hemat perawatan yaitu dari pakan-pakan ini, teman-teman. Kalau misalkan 4 kandang seperti ini, kita membutuhkan 4 kandang itu ada 8 murai batu. Misalkan satu pasang, dan satu pasang. 8 murai batu. Itu kalau ditotal dari biaya makanan itu sudah banyak sekali, teman-teman. Tapi kalau kita menggunakan 4 kandang ini satu pejantan, itu cuma 5 ekor murai batu. Nah, 5 ekor itu sangat terpotong lah.
biaya kita merawat atau pengeluaran kita tiap bulan, tiap minggu itu sudah terpotong dengan kita menyiasati ternak murai sistem poligami seperti ini. Itu adalah yang kedua. Nah, yang ketiga kita bisa buat hiburan. Misalkan si betina murai betina mulai mengeram, si jantan itu bisa kita buat hiburan. Kita taruh di teras lah, kita bawa ke rumah teman lah, atau kita buat ngopi-ngopi lah di gantangan. Itu sangat bisa sekali. Itu adalah yang ketiga tadi. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi untuk murai yang pertama bertelur itu baiknya diambil atau tidak, itu tergantung dari kebutuhan. Misalkan ada lemak, satu kali bertelur sudah ada lemak, ya baiknya kita cabut, dan si betina kita kurangi makanannya. Dengan cara pengontrolnya sudah ada di video saya, cara-caranya. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.